Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Efriani SPD. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dampak, dan hasil. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa pada pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lokasi yang digunakan yaitu SMP Negeri 44 Kota Bekasi. Lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jadwal PPL Aksi 2 Pertemuan 1 Selasa 4 Juli 2023 dan Pertemuan 2 Kamis 6 Juli 2023. Mata pelajaran Seni Budaya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kreativitas dalam membuat level dan pola lantai pada gerak tari siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Kota Bekasi. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah siswa tidak percaya diri dalam melakukan eksplorasi gerak dalam membuat level dan pola lantai. Kurangnya kreativitas siswa dalam membuat level dan pola lantai pada gerak tari, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, pembelajaran masih berpusat kepada guru, dan belum memaksimalkan penggunaan IT pada pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, guru memilih model pembelajaran Project Based Learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok dengan memanfaatkan media audiovisual untuk memberikan stimulus agar siswa dapat memahami materi dengan baik dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, diharapkan praktik pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lain untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, dapat menjadikan siswa lebih percaya diri dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah saya sendiri yang berperan sebagai guru, memiliki tanggung jawab dan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan terbagi menjadi dua. Sebagai guru, pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pelajaran. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan tantangan sebagai siswa yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam mengeksplorasi level dan pola lantai pada gerak tari karena siswa merasa tidak percaya diri. Yang kedua, kurangnya kreativitas siswa dalam mencari informasi mengenai desain pola lantai dan level. Tahap selanjutnya adalah aksi. Pada tahap ini, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif. Yang kedua, melakukan pretest dengan menggunakan permainan quizzes, permainan acak kata, materi, level, dan pola lantai di awal pembelajaran sebagai motivasi untuk siswa. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berupa slide presentasi dengan Canva dan video pembelajaran dari YouTube yang menarik. Yang keempat, membuat LKPD yang menarik. Yang kelima, mengajak siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pengambilan video.
Nah, sekarang kita bahas strategi apa yang digunakan pada pembelajaran ini ya. Ada 4 strategi yang digunakan pada pembelajaran ini. Yang pertama, menerapkan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti slide presentasi dari aplikasi Canva, membuat pretest dengan kuis acak kata, dan membuat LKPD dengan desain yang menarik. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan pada PPL Aksi 2 ini yaitu menyusun perangkat pembelajaran mulai dari RPP, materi ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, rubrik penilaian, kisi-kisi soal, dan LKPD. Nah, siapa saja sih yang terlibat pada PPL Aksi 2 ini? Yang terlibat pada PPL Aksi 2 saya yaitu siswa kelas 7 sebagai pusat pembelajaran, lalu ada guru sebagai fasilitator, kemudian dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses kegiatan PPL Aksi 2. Selanjutnya, kepala sekolah yang mendukung PPL Aksi 2 dan tidak lupa rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL Aksi 2. Sumber daya atau materi yang diperlukan terbagi menjadi 2. Yang pertama, guru sebagai sumber daya yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran. Dan yang kedua, hal lain juga yang perlu disiapkan adalah sarana dan prasarana mulai dari laptop, proyektor, speaker, dan jaringan internet. Nah, tahap terakhir pada pembelajaran STAR yaitu refleksi. Pada tahap ini terlihat dampak dari hasil aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah 95% semua tahapan kegiatan pembelajaran sesuai RPP. Kemudian, penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dan dampak yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan TPACK sehingga membuat siswa merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Lalu, apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena siswa sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung dan motivasi belajar siswa meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu, bagaimana ya respon orang lain terkait strategi pembelajaran yang dilakukan? Yang pertama, dilihat dari respon siswa. Respon siswa sangat senang dan antusias dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Respon siswa juga terlihat pada saat refleksi. Siswa menyampaikan refleksi dengan penuh semangat dan sangat menguasai materi. Yang kedua, dilihat dari respon teman sejawat sangat terinspirasi dalam pembuatan LKPD dengan aplikasi Canva dan juga jenis pretest menggunakan permainan acak kata pada aplikasi Puzzle Maker. Baik, itu dia hasil dari laporan best practice menggunakan metode STAR PPL Aksi 2 saya. Terima kasih.